Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara dimanapun saja berada. Kiranya damai dan sukacita serta penghiburan dari Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati dan mohon hikmat Tuhan dalam mengerti kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas semua yang baik yang selalu Engkau limpahkan bagi kami. Berkat perlindungan-Mu dan kasih setia-Mu, serta segala kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan berkat yang berlimpah. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi. Jamah hati kami dan Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Belajar percaya pada waktu Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, renungan firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Kalau kita berada di posisi Maria dan Marta saat itu, mungkin juga akan kecewa terhadap Tuhan Yesus yang tidak segera datang menyembuhkan Lazarus, saudara mereka yang sedang sakit keras. Malahan juga akan heran terhadap sikap Tuhan yang sepertinya sengaja berlama-lama datang ke rumah Marta sehingga akhirnya Lazarus keburu mati. Padahal sebelumnya Yesus sempat menegaskan kepada murid-muridnya bahwa penyakit Lazarus tidak akan membawa kematian, tetapi kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui penyakitnya itu. Tetapi yang terjadi, kita tahu Lazarus akhirnya mati. Pernahkah Anda mengalami situasi seperti Marta dan Maria alami? Suatu situasi di mana kita sedang menghadapi masalah yang penting. Kita sudah berdoa, menghubungi Tuhan, tetapi merasa bahwa Tuhan tidak datang dengan cepat dan segera menjawab. Kita dibuat cemas, khawatir, bahkan puncaknya mungkin menjadi hopeless. Bagaimana caranya mempercayai bahwa waktunya Tuhan tidak akan terlambat menolong di saat situasi sulit? 3 langkah yang dapat kita pelajari untuk percaya kepada waktunya Tuhan menolong kita. Yang pertama, mengenal lebih dalam lagi siapa Tuhan kita. Yesus yang kita percaya itu adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu serta mampu melakukan banyak hal yang ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Saat kita memegang keyakinan ini, kita akan menjadi kuat sekalipun banyak masalah terjadi. Yang kedua, mengingat pengalaman bersama Tuhan dalam hidup sehari-hari. Kepercayaan adalah sesuatu yang tumbuh karena pengalaman dan waktu, mengingat hal-hal kecil dalam hidup keseharian kita, di mana Tuhan berperan hadir dan menolong. Kita akan menemukan bahwa Tuhan begitu peduli dan memperhatikan serta menolong hal-hal yang nampaknya sepele. Kalau hal-hal kecil saja Dia perhatikan, Tuhan pasti memberikan pertolongan yang sama dan jalan terbaik bagi setiap masalah yang kita hadapi. Yang ketiga, memahami rencana dalam waktu Tuhan atas hidup kita. Kita sering memaksakan suatu hari esok yang sempurna sesuai dengan pikiran kita. Lalu karena khawatir akan terjadi hal-hal buruk, kita mati-matian berusaha mengendalikan segala sesuatunya. Bahkan mungkin termasuk kategori memaksa atau mengendalikan Tuhan untuk bertindak sesuatu yang belum saatnya Tuhan lakukan. Lebih baik fokus kepada apa yang bisa kita lakukan dalam situasi terbatas sambil mengizinkan Tuhan melakukan bagiannya dan sesuai dengan waktunya yang diberikan kepada hari esok kita. Percaya waktunya Tuhan tidak pernah
terlambat atau terlalu cepat untuk datang menolong. Seberapa sering kita merasa kecewa kepada Tuhan karena Tuhan tidak menjawab dengan segera apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita sudah berdoa meminta sesuatu, kesembuhan, pekerjaan, atau pertolongan lainnya, tetapi yang terlihat adalah semuanya semakin memburuk keadaannya. Kita dibuat harap-harap cemas dan gelisah. Mungkin kita akhirnya jatuh dan mempertanyakan, bukankah semua itu sudah Tuhan janjikan di dalam firman-Nya, bahwa jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Ia akan menjawab. Dari kisah Lazarus, kita melihat bahwa rencana dalam waktunya Tuhan sering jauh lebih besar dari apa yang dapat kita pikirkan. Sekalipun Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur, tetapi Yesus sanggup membangkitkannya kembali dari kematian. Nama Tuhan benar-benar dipermuliakan, bahkan akan berbeda tingkat kemuliaannya jika waktu itu Tuhan datang tepat saat Lazarus sakit dan menyembuhkannya. Tuhan minta agar kita tetap percaya kepadanya, apapun situasinya yang sedang kita hadapi. Ia ingin kita benar-benar memelihara iman percaya dengan sepenuh hati, iman yang tidak terpengaruh oleh situasi apapun termasuk waktu penantian. Suatu refleksi bagi kita adalah suatu teguran dari Tuhan Yesus bagi kita yang masih sering bimbang atau meragukan janji Tuhan. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Yohanes 11 ayat 40. Tuhan ajar kami memiliki sikap iman yang teguh di dalam menantikan pengharapan akan datangnya pertolongan-Mu di saat aku menghadapi situasi yang sukar. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan yang singkat ini, saya rindu kembali mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Firman-Mu yang mampu mengubah hati kami dan memberi kami kekuatan yang baru dalam melakukan segala aktivitas dan rutinitas kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, baik pergumulan sakit penyakit, musibah dan bencana, serta masalah dalam keluarga dan lain sebagainya. Kami tahu hanya Engkau Tuhan yang mampu menolong segala pergumulan yang kami hadapi. Kiranya Engkau membuka jalan dan Roh Kudus-Mu terus menuntun hati kami untuk mengerti kehendak-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Kiranya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan terus menjadi bahagian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan saat ini sudah menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Amin.